Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang fungsi trigonometri ya. Fungsi trigonometri. Nah, jadi fungsi trigonometri ini kenapa disebut dengan fungsi trigonometri? Ya, karena fungsi itu biasanya akan ada tanda sama dengan, ada y dan ada x ya, koefisien y dan koefisien x biasanya ya. Nah, kemudian kenapa ada sin ya, sin, cos, tangen. Nah, itu berasal dari trigonometri ini, kata-kata trigonometri, makanya disebut dengan fungsi trigonometri ya. Nah, makanya timbul y sama dengan a sin ax ya. Nanti jelaskan lebih lanjut sini. Nah, sebelumnya kenapa jadi dikatakan trigonometri? Nah, trigonometri itu karena berasal kita waktu di SMP sudah belajar, yaitu tentang ini ya, tentang segitiga ya, siku-siku ya, segitiga siku. Nah, jadi ketika dia misalnya di sini alfa ya, sin alfa, misalnya sin 30 gitu kan, sin 30. Nah, di sini akan ada sisi miring, ada sisi depan, ada sisi samping. Nah, ini sudah pelajari dulu kan. Nah, makanya ada namanya sin alfa ya kan, cos alfa gitu kan. Nah, nanti di sini akan dijelaskan lagi ya. Yang penting pian ingat, kalau ditanyakan silakan tanyakan, kalau tidak ingat. Nah, jadi trigonometri itu ya ini asal mulanya kan. Nah, jadi tidak erat kaitannya, tidak lepas erat kaitannya dengan segitiga ya. Nah, itu yang menyebabkan keluar. Oke, kita kembali sini. Ini akan Bapak jelaskan. Y sama dengan a sin ax ya. Jadi ada 3 yang ingat ya. Pertama, grafik fungsinya gimana ya. Kemudian a-nya ini apa ya? A-nya itu adalah amplitudo. Kemudian a kecil ini apa? A kecil adalah periode atau waktunya ya. Nah, amplitudo y a sin ax. Nah, misalnya a-nya ini, amplitudo ini misalnya 2, maka dia akan kita gambar 2 di sini dan min 2. Kenapa itu timbul, Pak? Karena amplitudo itu adalah nilai maksimum dan nilai minimum ya. Nilai maksimum dan nilai minimum. Kalau dia 2, maka nilai maksimumnya adalah 2, nanti akan ditarik garis gini, gelombang gitu biasanya ya, gambar kosinus ya. Nah, kalau nilainya 2, maka cuman batas maksimalnya 2. Kalau misalnya y 3 sin x, nah berarti di sini 3 ya, paham ya? Cukup mudah amplitudo. Nah, berarti kalau nya 3 di sini berarti min 3 minimumnya, paham ya? Nah, kemudian ini Pak, kenapa ada a kecil? Nah, ini adalah yang disebut dengan periode atau waktu. Nah, waktunya ini ditentukan, ini rumusnya T sama dengan 360 derajat dibagi itu periodenya ya. Nah, biasanya di sini jarang timbul a sin x langsung gitu kan. Nah, kalau nggak ada berarti dia periodenya 1 kan. Nah, kalau 1 berarti T sama dengan 360 derajat dibagi 1. Maka hasilnya 360 derajat. Nah, berarti dia hasilnya gambarnya nanti adalah 1 putaran penuh gini. Nah, ya. Gitu. Kalau 2 berarti 360 derajat, berarti Y misalnya 2 sin 2x. Nah, berarti di sini kan 360 derajat bagi 2, maka dia akan cuman 180 derajat hasilnya, maka cuma setengah gambarnya ya. Nah, jadi kita dari sini saja sudah bisa menggambar, melihat dari fungsinya saja, fungsi trigonometrinya saya sudah bisa menggambar. Maka dari itu harus paham amplitudo, paham dengan waktunya ya. Nah, kita ambil contoh, misalnya Bapak gambarkan misalnya Bapak tuliskan di sini adalah y sama dengan 2 sin x. Nah, kalau Bapak tuliskan gitu, maka dia gambarnya akan seperti ini. Nah, ya kan?
Berarti ini ada Bapak tuliskan 0, 30, 60, 90 ya kan, sampai 360. Nah, itu nanti coba kita isi ya. Nah, kalau 0 di mana letaknya? Nah, berarti kalau 30 di mana nanti titiknya? Ya, titik Y-nya di mana? Nah, itu harus dicari dengan menggunakan fungsinya. Nah, cara mencarinya sebagai berikut. Ini Bapak bikinkan tabel ya. Nah, sini adalah nilai X-nya ya. X. Nah, mulai dari 0 kelipatan sudut-sudut istimewa ya. Nah, 0 kita ambil yang kelipatan 30 aja. Nah, kemudian berapa lagi? 130, 60 derajat. Nah, terus sampai ke ujung. Itu 90, 120, 150, terus 180. Nah, titik-titik dan seterusnya ini ya, berlanjut ya tabelnya. Nah, nanti dikerjakan. Nah, sampai 330 sampai dengan 360 derajat. Nah, nanti itu gambarnya seperti ini. Di sini nanti gambarnya ya. Gitu. Oke, Bapak putar. Nah, ya. Ini gimana cara jawabnya, Pak? Nah, ini nih. Dulu kan sudah pernah tabel ya, diajarin tabel. Bapak ada buatkan tabel cosinus ini, yang biasanya kalau di SMP itu disuruh menghafal. Ini nih. Nah, ya. Sin X kalau 0 derajat 0, kalau 30 derajat setengah, ya kan? Nah, kalau 45 derajat setengah akar 2. Itu Pak dari mana perolehnya? Dari sini. Nah, nih. Nah, ini ya tadi. Sin 30 derajat, ya kan? Sin 30 derajat, maka di sini sin itu adalah sisi depan dibagi sisi miring, depan dan miringnya. Ini kalau dulu kan dihitung pakai penggaris, pakai macam-macam caranya waktu di SMP kan. Nah, di sini tulis berarti di depan sini adalah 1, di sini 2, di sini akar 2. Maka langsung sin 30 adalah hasilnya sisi depan dibagi sisi miring setengah. Gitu kan dulu. Nah, jadilah tabel seperti ini. Nah, sekarang di SMA pian meningkat pembelajarannya dengan fungsi. Ada fungsinya ya. Tidak lagi yang ini sudah di luar kepala harus ya. Nah, ini sudah di luar kepala. 0 derajat ya. Sin 2x ya. Berarti di sini y-nya. Ini tabelnya ya. Nah. Ambilkan spidol lain. Nah, di sini y. Oke. Y. Sin 0 derajat adalah 0. Kalau yang biasa ya, 0. Berarti di sini adalah 0. Kemudian sin 30 derajat adalah y sama dengan 2 kali sin 30 derajat. Sin 30 tadi berapa? Setengah. Berarti 2 dikali setengah, 2 dikali setengah. 2 kali setengah berapa? 1. Ya. Kemudian ada lagi 60 derajat. Sin 60 derajat adalah berapa? Setengah akar 2. Bukan, yaitu setengah akar 3. 45 yang setengah akar 2. Yang setengah akar 3-nya adalah 60 derajat. Setengah akar 3. Nah, berarti 2 dikali setengah akar 3, yaitu adalah akar 3. Mudah kan? Tinggal dimasukkan.
Nah, kemudian 90 derajat. Sin 90 derajat adalah berapa? 1, berarti 1 kali 2, 2, karena 2 sin X tadi. Nah, udah. Kemudian 120, 150, 180 itu nggak usah dihitung lagi ya. Karena sudah sudut istimewa itu cuman akan kebalikannya nanti ya. Nah, maka hasilnya nanti di sini adalah min berapa gitu kan? Min 2, min akar 3, min 1, min 0. Itu nanti hasilnya berurutan ke sini ya. Nah, oke. Jadi apa namanya, gambarnya nanti akan kelihatan di sini. Nah, 0 tadi kan nilainya adalah 0 ya, 0 mulai dari 0, y nya mulai dari 0. 30 derajat, ketika dia 30 derajat berapa, naik, berarti kan naik 30 derajat itu setengah, berarti di sininya setengah kan. Sudah bisa kan gambar grafik dulu. Kemudian kalau 60 derajat akar 3, berarti akar 3. Nah, akar 3 nambah sedikit, belum sampai 1 ya. Akar 3 kan udah 1 ya, 1, berapa gitu. Nah, kemudian 90 derajat itu 2, berarti 90 sini pas di angka 90 sudah sini puncaknya. Nah, bisa nanti gambarnya, silakan digambar ya. Itu tugasnya, ini tugasnya. Sin 2x, lanjutkan ini ya, berapa, nah, berapa angka-angka y-nya, kemudian gambarkan. Oke, tugasnya nanti dikumpul di Teams ya, Microsoft Office 365 itu ya, nanti dikumpul di situ. Oke, ini dulu hari ini. Terima kasih banyak. Semoga semuanya sukses, belajar terus di rumah. Sukses selalu anak-anak Bapak. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.